Ya, oke, selamat pagi Nil. Ya, ya, nanti ingat Jumat depan kalian ulangan apa? Rangkaian RLC ya, rangkaian RLC nanti Jumat depan kalian lagi ulangan. Nanti kalau bisa review, ada kesempatan kita review. Nah, sekarang kita masuk dulu di bab terakhir dari bab semester ini, yaitu tentang gelombang elektromagnetik yang akan kalian presentasikan nanti di minggu depan ya. Kalian bikin banner ya untuk presentasi nanti. Oke, kita kembali ke kita punya channel di mana? Link Smart Open Teja. Ya, oke. Nah, ini di gelombang elektromagnetik. Itu gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang memerlukan medium tidak untuk merambat. Salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik adalah cahaya. Cahaya merambat perlu medium enggak? Perlu enggak? Buktinya apa? Enggak perlu. Apa buktinya? Ayo. Ih, kenapa? Single-single Aurel, Fidelis. Buktinya apa? Hah? Kita ada di mana ini? Di planet apa? Planet Bumi. Di luar planet Bumi ada apa? Hah? Waduh, Ibu tidak tanya yang lain. Kalau di luar planet Bumi ada planet apa lagi? Nah, ada planet Mars, ada. Nah, sekarang sesuatu atau energi itu untuk merambat itu memerlukan ada yang memerlukan medium, ada yang tidak memerlukan medium kan? Nah, medium yang dipakai untuk merambat itu ada apa saja? Wujud zat ya. Wujud zat ada berapa macam? Tiga, yaitu apa? Padat, cair, dan gas. Sekarang, di luar planet Bumi, ada padat cair gas enggak? Tidak ada. Hampa udara. So, salah satu contoh gelombang elektromagnetik tadi apa? Cahaya. Kita tiap hari dapat cahaya enggak? Cahaya apa? Loh, matahari jauh di luar bumi loh. Sangat jauh. Tapi, sampai enggak ke bumi? Sampai. Yaitu yang membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik itu memerlukan atau tidak memerlukan medium untuk merambat? Tidak perlu medium untuk merambat ya. Dari situ jawabannya. Oke, salah satunya itu. Nah, kemudian nanti kita akan belajar tentang apa ini. Di sini ada Hertz ya, kemudian ada Maxwell juga, hipotesisnya Maxwell. Lalu ini gelombang elektromagnetik ya, di dalam vakum ini bisa bisa melewati vakum, artinya dia apa namanya? Bisa lewat walaupun tidak ada medium ya. Vakum itu artinya tidak ada medium. Nah, kemudian gelombang elektromagnetik ini juga termasuk pada gelombang transversal ya. Dia juga mekanik. Nah, tapi juga elektromagnetik gitu ya. Nah, ini. Kemudian ini kalian nanti akan belajar jadi sekarang baru lagi nyambung lagi. Oh, ini baru ya. Oke. Ya, ini yang tadi ini. Kita tunggu dulu sumber daya ya. Ini ada colokan di sini. Nah, iya, kamu ndak mau gerak cepat tok. Rasa empatinya itu kurang sekali. Ya, sekarang ke sini ya, kembali ya. Jadi, gelombang elektromagnetik itu terdiri dari spektrumnya apa saja ini? Dari high frekuensi itu dari bawah. Jadi atas ke bawah itu high frekuensi, low frekuensi ke high frekuensi. Kalau dari high berarti dari bawah menuju ke atas, ya. Dari bawah menuju ke atas. Oke? Nah, mulai dari mana ini? Eh, ih, kenapa kalian tidak aktif? Tidak bisa baca tak? Mulai dari apa yang paling bawah? Sinar gamma itu yang paling tinggi radiasinya ya.
frekuensinya paling tinggi dan paling tinggi juga radiasi. Kemudian berikutnya apa? Lalu UV, lalu infrared, gelombang mikro. Ini adalah gelombang radio dan televisi ini ya. Ya, gelombang yang UHF itu ada ultra high frekuensi. HF itu adalah high frekuensi lalu gelombang radio. Nah, ini yang ultra high frekuensi dengan yang high frekuensi itu biasa dipakai untuk siaran televisi, ya. Dipakai untuk siaran televisi. Oke. Nah, ini yang kamu hafalkan ini. Nanti di cahaya tampak kalau mulai dari low frekuensi ke high frekuensi itu kalian menggunakan Mi, Jiku, Hibi, Niu. Mi itu berarti apa? Merah, Ji, Jingga, Ku, Hi, Bi, Ni, Nila, Ungu. Ya, itu yang kamu hafalin itu ya. Jadi urutan ini dengan itu sama nanti manfaat dan efek samping dari masing-masing sinar ya. Itu yang dihafalkan. Nah, selanjutnya berikutnya ini adalah ya, kenapa nggak bisa nih? Oke, nah ini hipotesisnya Maxwell ya. Dari hipotesis Maxwell itu dia menemukan besarnya kecepatan cahaya. Di mana kecepatan cahaya ini dirumuskan sama dengan 1/akar dari mu 0 epsilon 0. Nah, setelah dimasukkan nilai dari mu 0 epsilon 0, ada yang ingat mu 0 nilainya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter ya, epsilon 0 Ibu ndak hafal. Ya, kemudian di hasil dari perhitungan ini itu didapatkan bahwa nilai daripada kecepatan cahaya di mana-mana tempat itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu yang di udara ataupun di ruang hampa. Rachel jangan bikin keributan dengan plastik aquamu ya. Ya, yang berikutnya ini dari rambatan cahaya atau gelombang elektromagnetik. Di rambatan cahaya atau gelombang elektromagnetik ini, itu ternyata gelombang elektromagnetik itu tidak bisa dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Jadi hasilnya apa? Semuanya saling tegak lurus. Arah rambatan gelombang elektromagnetik dengan arah dari kuat medan magnet dan kuat medan listrik itu saling tegak lurus. Artinya dia tidak dibelokkan. Ya. Nah, yang ini adalah frekuensi-frekuensi di urut-urutannya dari spektrum gelombang elektromagnetik. Ya, dimulai dari sinar gamma, cakupan frekuensinya itu ada di bawah, kemudian cakupan panjang gelombangnya itu ada di atas. Ini kalau panjang apa frekuensinya tinggi, panjang gelombangnya bagaimana? Di sini frekuensinya 10 pangkat berapa itu? 21 ya. Di atas lambdanya berapa? 10 pangkat minus. Berarti bagaimana? Antara frekuensi dengan panjang gelombang. Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik ya, sesuai dengan rumus kecepatan. Apa rumus kecepatan? Kecepatan gelombang, cepat rambat gelombang, V sama dengan apa? Yuk, hubungannya dengan frekuensi dengan lambda. Sama dengan apa? Aduh, SMP, 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 SMP. V sama dengan? Bukan S per T, itu gerak. Khusus di gelombang, gelombang transversal, gelombang longitudinal, frekuensinya berapa, panjang gelombangnya berapa, masa lupa? Aduh, ada di sini loh ya. Apa? V sama dengan apa? Ini dibaca apa ini? Lambda itu baca gelombang. F dibaca apa? Nah, ya tinggal membaca loh ya. Ini ganti V. V sama dengan lambda kali F atau F kali. Ada loh. Ada tulisannya enggak ini? Nih. Ada kan? Loh, tinggal baca di situ udah ada, masa nggak tahu. Nah, ini C itu untuk kecepatan cahaya. Karena nilai C adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya. Jadi ini urut-urutannya mulai dari sinar gamma, sinar X, UV, dan seterusnya. Nah, sinar UV ini mulai dari ini, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kalau dari high frekuensi berarti dari ungu dulu ke nila, biru, hijau, kuning, orange, atau jingga, kemudian ke merah ya. Seperti itu. Ini yang kamu hafalin tuh. Nah, berikutnya ini adalah tentang karakteristik dan penerapan tiap gelombang elektromagnetik. Di sini tentang gelombang radio ya. Frekuensi gelombang radio dimulai dari 30 kHz ke atas. Kilo itu berarti 10 pangkat berapa? 10 pangkat berapa? 3 ya. Nah,
Nah, gelombang radio itu dihasilkan oleh muatan-muatan listrik dan seterusnya ya. Kamu bisa baca sendiri nanti. Nah, sekarang lihat ini. Bagaimana penggunaan daripada gelombang radio ini ya pada siaran-siaran radio gitu ya. Nah, untuk lebar frekuensi yang low frekuensi ya, berarti panjangnya itu panjang gelombangnya, wave-nya itu panjang ya, long wave ya. Nah, ini biasa digunakan untuk radio gelombang panjang dan komunikasinya itu untuk yang jarak jauh. Komunikasi jarak jauh itu biasanya yang menggunakan AM ya AM. Nah, kalau FM itu yang gelombangnya pendek, panjang gelombangnya pendek, jadi yang short ya, very short merah ini di sini. Nah, kemudian di sini yang medium, medium itu untuk gelombang medium lokal atau radio jarak jauh juga. Nah, kemudian yang high frekuensi itu gelombang radionya itu pendek. Komunikasi ini untuk radio-radio amatir atau CB. Itu radio amatir CB itu jangkauannya panjang atau pendek? Hanya beberapa kilometer tergantung kekuatannya, yaitu yang biasa orang polisi-polisi, intercom, apa dan sebagainya, itu menggunakan ini, yang high frekuensi. Kemudian untuk yang very high frekuensi ini biasanya untuk siaran radio, FM, kemudian polisi-polisi dan pelayanan darurat-darurat, ini mereka menggunakan ini. Ya, kayak apa intercomnya mereka gitu loh, walkie-talkie-nya mereka. Nah, siaran FM, siapa yang biasa mendengarkan siaran-siaran yang gelombangnya FM punya? Itu biasanya ya di mobil ya. Biasanya yang didengerin apa? Kalau lagu-lagu, itu lagu-lagunya menjadi lebih merdu gitu loh. Kalau menggunakan gelombang FM ini ya, supaya lebih enak didengar. Jadi kebanyakan yang di mobil-mobil itu kan lagu-lagu ya. Jadi daerahnya juga tidak jauh-jauh ya, deket-deket aja. Nah, kemudian yang berikutnya untuk yang ultra high frekuensi ini adalah untuk saluran televisi. Saluran 4 nggak tuh saluran 5 itu kita tidak tahu itu apa pemancarnya siapa saja gitu. Kemudian yang berikutnya ini ada yang SHF, super high frekuensi. Digunakan di mana ini? Untuk radar, komunikasi satelit, telepon dan juga saluran televisi. Ya, ini yang ultra apa ini? Yang super high ya, super high frekuensi. Nah, ini microwave ini juga. Nah, microwave itu digunakan juga di microwave punya. Ya, gelombang mikro nanti. Ya, radar itu kan memerlukan jangkauan apa yang jauh sekali untuk nangkepin itu supaya gampang tertangkap gitu loh ya. Nah, ini untuk radar itu. Ya, komunikasi satelit. Ini kita menggunakan yang super high frekuensi. Oke, nah sekarang ini berikutnya perbandingan antara gelombang medium dan gelombang yang very high frekuensi dan ultra high frekuensi ya. Nah, untuk ini bedanya apa? Yang ultra high frekuensi dan high frekuensi ini kalau gelombang sudah dipancarkan, dia akan merambat terus. Lapisan atmosfer itu tidak bisa memantulkan gelombangnya. Berarti orang yang tidak ada dalam jangkauan perambatan gelombang itu dia tidak akan menerima siarannya. Apalagi kalau sudah melewati gunung, ya itu nggak bisa lagi karena begitu sampai di udara dia akan terus menembus atmosfer. Nah, beda untuk yang gelombang AM, yang medium punya, ya. Yang medium punya ini bisa dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga jangkauannya menjadi lebih jauh. Makanya kalau orang-orang apa yang pemancar-pemancar radio ada misi-misi khusus supaya orang-orang yang daerah terpencil itu masih bisa mendengar siarannya, itu mereka menggunakan gelombang AM bukan FM. Karena FM jangkauannya ya hanya di sekitar kota itu saja, nggak bisa jauh. Seperti kita punya radio ada namanya Radio Kristi, ada yang pernah muter Radio Kristi? Itu radio itu khusus untuk apa? Penginjilan. Ya, GKI punya. Nah, itu sudah lama sekali itu. Dia itu orang yang sampai di Malino, di mana itu mereka masih bisa dengar radionya, siarannya. Ya, kenapa? Karena mereka menggunakan AM. Iya, itu jangkauannya lebih jauh. Nah, di sini adalah modulasi dan amplitude dan modulasi frekuensi ya. Jadi keunggulan daripada gelombang AM itu dapat mencapai tempat yang jauh, sedangkan untuk yang FM itu dapat menghasilkan suara musik yang lebih merdu. Jadi untuk musik-musik ya, kalau hiburan-hiburan itu biasanya menggunakan FM gitu. Nah, kemudian gelombang mikro ya, gelombang mikro ini adalah microwaves itu gelombang frekuensi paling tinggi ini ya, super high frekuensi ini. Nah, energi gelombang mikro ini digunakan dalam apa ini? Biasanya, siapa yang di rumahnya punya microwave? Nggak ada. Punya. Terus siapa yang sering menggunakan microwave? Biasanya kan kalau ada microwave, sedikit-sedikit makanan dari kulkas langsung dipanasin ke microwave supaya cepat kan? Nah, itu sesungguhnya tidak bagus untuk kesehatan. Kenapa?
Karena struktur molekulnya itu nanti di dalam makanan itu akan berubah. Dan itu akan berbahaya kalau kita sering mengkonsumsi. Ih, Lenovo sudah mau sleeping lagi. Ya, sering-sering mengkonsumsi itu akan membahayakan tubuhnya kita. Kenapa? Karena kita molekulnya itu di sana berubah, itu masuk ke dalam tubuhnya kita juga akan mempengaruhi sistem molekulnya kita dalam tubuh gitu loh. Jadi sebaiknya sesedikit mungkin kalau bisa dipanaskan di tempat lain, artinya kalian panaskan dengan menggunakan kompor itu jauh lebih bagus daripada menggunakan microwave. Kenapa? Ini karena kita menggunakan gelombang elektromagnetik yang cukup tinggi loh, ya, super high frekuensi loh. Nah, terus HP-HP-nya kalian untuk telekomunikasi itu. Dulu-dulu masih aman-aman karena masih menggunakan kabel. Sekarang udah nggak pakai kabel lagi. Dari apa lagi? Oh, for one, for two, for three, apa? Terus sekarang sudah apa? 4G ya? Ah, iya, iya. Ah, ya, terus sudah 5G lagi ya? Ya. Itu tambah apa? Radiasinya itu tambah kencang. Nah, dengan radiasi tambah kencang berarti pengaruh radiasi ke dalam tubuh kita itu akan semakin hebat. Kita pakai yang 5G ataupun tidak, tetap kita terradiasi. Kenapa? Karena buminya kita ini sudah dipolusi oleh gelombang elektromagnetik, yaitu dari sistem telekomunikasi itu. Nah, gelombang elektromagnetik ini, kalau kita terradiasi, itu minimal ada satu sel DNA kita yang rusak. Itu kalau sengaja kita rongsen gitu ya. Di rongsen itu minimal itu ada satu sel DNA kita yang rusak. Minimal. Jadi rusaknya bagaimana banyak ya kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, pemulihan sel yang rusak itu terjadi pada saat kita tidur lelap. Di firman Tuhan ada itu. Tuhan memberkati itu pada saat kita tertidur lelap. Berjuta-juta selnya kita itu diperbaharui sama Tuhan. Nah, sel yang diperbarui itu, sel-sel yang baru itu yang akan menghantam sel-sel yang rusak. Artinya sel-sel yang berkembang tidak baik. Nah, itu prosesnya terjadi pada saat kita tidur lelap. Lalu kalau kita tidak tidur dengan baik, suka begadang sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam, bagaimana kita akan menikmati berkat Tuhan dengan pergantian sel yang berjuta-juta itu? Tidur di sana. Duduknya yang bagus ya, yang tegap ya, jangan sandaran seperti itu. Bagaimana supaya tidak mengantuk? Ya, tegap ya. Untung sadar ya, walaupun tidak disebut nama itu. Ya, seperti itu. Jadi tidurlah dengan baik supaya apa? Kita punya sel-sel diperbaiki sama Tuhan, ya. Lalu itu untuk melawan sel-sel yang tadi yang terkena radiasi itu. Nah, sel yang terkena radiasi itu akan satu sel DNA rusak. Itu kalau masing-masing pecahan dari sel itu berkembang bebas, itu yang memicu terjadinya kanker. Nah, kalian kalau pakai HP, siapa yang suka simpan di dada ataupun di saku celana? Ya, itu hindari sekarang. Ya, harusnya dari dulu dihindari. Jadi Ibu selalu kasih ingat, jangan taruh di saku HP, jangan taruh di saku baju saku sini. Kalau perempuan sering taruh HP di saku baju, nanti kita nggak tahu ya, efeknya itu akan 5, 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Bisa menimbulkan apa? Kanker payudara. Dan sekarang sudah banyak laki-laki juga yang kena kanker payudara. Baru-baru suaminya Ibu Ogi dioperasi. Itu karena ada benjolan di payudaranya, loh. Ya. Kemudian kalau kalian sering simpan di saku, akibatnya apa? Itu bisa untuk laki-laki bisa menyebabkan kemandulan. Jadi jangan sampai karena kamu terbiasa menyimpan itu, pada saat nanti mau difungsikan, kamu udah punya istri, lalu tidak bisa bereaksi. Kan repot. Penyesalan datang berikutnya gitu loh. Jadi hati-hati. Kalau ada tas lebih baik taruh di tas. Di tas saja itu masih bisa meradiasi tempat lain. Tapi minimal tidak langsung gitu loh. Seperti itu. Jadi hati-hati menggunakan HP. Apalagi yang sudah ke 5G punya ya. Nanti mungkin akan muncul lagi yang lebih canggih lagi. Semakin canggih radiasinya berarti akan semakin hebat. Nah, jadi jangan termakan apa namanya iklan untuk ganti HP, ganti HP, ganti HP. Lebih canggih, lebih canggih, lebih canggih, lebih cepat, lebih kencang, lebih kencang. Waduh, repot nih ya. Jangan itu. Nah, oke. Sekarang berikutnya nih ya, membuktikan bahwa
cahaya tampak ya. Jadi sesudah sinar merah ini ya, sesudah sinar merah, ternyata ada sinar lain lagi yang bisa ditangkap oleh detektor. Ini dengan cara apa? Membuktikannya dengan menggunakan sebuah prisma, ada sumber cahaya yang dilewatkan, itu akan diuraikan. Yang bisa tampak itu adalah yang Michiko Hibiniu ini. Nah, ternyata dengan menggunakan detektor di atas sinar merah ini galvanometernya itu masih bisa bergerak. Itu artinya apa? Masih ada sinar di sini. Nah, ini adalah radiasi infrared ya, tidak dilihat tetapi dapat dideteksi. Nah, infrared punya. Nah, ini adalah untuk infrared punya ya. Infrared bisa mendeteksi ini tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi secara terinci. Lalu bisa juga untuk mendiagnosis kesehatan ya. Kemudian spektroskopi infrared ini juga bisa digunakan untuk mempelajari struktur molekul. Kalau kalian mau hafalkan ini nggak apa-apa. Ini manfaatnya ya, manfaat daripada infrared punya. Nanti kamu cari lagi di tempat lain di internet kan lebih banyak ya. Nah, radiasi infrared ini juga digunakan untuk apa? Ya ini tadi ini. Kita apa ini? Pakai jarak jauh ini ya. Ini pakai infrared ini ya, remote control itu dan lain sebagainya. Nanti kamu cari sendiri ya. Lalu ada lagi nih ya, untuk cahaya tampak ya. Ini cahaya tampak itu digunakan dalam serat optik. Serat optik itu apa namanya? Sekarang juga sudah digunakan dalam dunia kesehatan, dalam dunia telekomunikasi. Ya, telekomunikasi bawah laut itu mereka menggunakan serat optik. Dan serat optik itu lebih hebat dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena serat optik itu memiliki kemampuan untuk memantulkan sempurna. Jadi gelombang yang lewat melalui serat optik itu tidak akan melemah, tetapi kekuatannya akan tetap sama karena pemantulannya adalah pemantulan sempurna. Ya, itu di tempatnya nanya Ibu di Timika, saluran telekomunikasinya itu sudah lewat bawah laut. Jadi kalau pas internetnya kacau, itu berarti ada sesuatu yang rusak di bawah laut itu, pakai serat optik itu. Jadi harus diperbaiki, mereka harus menyelam dulu, seperti itu. Ya, untuk kesehatan itu menggunakan serat optik ya, itu biasa kalau orang yang mau di endoskopi atau apa-apa itu kameranya itu dihubungkan dengan serat optik dikasih masuk ke dalam tubuh. Seratnya begitu kecil untuk bisa mendeteksi di bagian dalam. Ya, nah seperti itu di dunia kesehatan. Nanti kamu cari deh, cari di internet pasti kamu cari akan lebih banyak ya dalam dunia kedokteran itu ya. Kemudian ada lagi laser nih ya, laser itu juga untuk melaser biasanya ada sekarang orang pakai ginjal dulu kan harus dibelah dulu toh. Sekarang bisa ditembak pakai laser. Mata juga sekarang bisa dilaser. Ada yang pernah laser mata? Sakit. Ibu udah pernah laser mata dua-dua, kiri dan kanan. Karena waktu itu ibu melihat seperti ada pecahan kaca yang disinari cahaya dan tidak, wih, Lenovo tidur lagi, ya, tidak berhenti berhenti. Akhirnya di laser. Waktu di laser sakit sekali, sakit sekali. Jadi kita nggak boleh lihat ke tempat lain. Harus lihat, ya, lihat sebelah sini. Ya, habis itu nanti itu dokternya itu seperti nginjak apa? Pedal gitu ya, minta pedal. Jadi pas sudah sampai nanti seperti orang di strobe gitu, gitu. Seperti itu. Sakit, sakit sekali. Tapi yang kiri lebih sakit daripada yang kanan itu hari. Karena apa? Retinanya ibu itu sudah mulai mau bergeser, mau lepas dari tempatnya. Jadi akhirnya disambungkan kembali supaya dia tidak lepas. Begitu. Makanya jangan suka kalau gatal mata jangan suka begini-begini, kucek-kucek mata. Biasanya kalian kalau gatal kan kucek-kucek. Itu efeknya nanti, bukan sekarang. Itu dulu memang ibu suka sekali masih kucek-kucek begitu. Nah itu salah satu akibat akibat dari itu, ya. Oke, ada sinar UV ya. Sinar UV itu kegunaannya banyak sekali ya. Kalau tidak ada sinar UV maka apa? Tumbuh-tumbuhan bisa hidup enggak? Mereka tidak bisa memasak makanan, ya. Ya, itu diperlukan dalam proses fotosintesis, ya. Lalu juga ini merangsang badan manusia untuk menghasilkan apa? Vitamin D. Tetapi kalau kita terlalu banyak berjemur, akibatnya apa? Bisa menimbulkan juga apa, Jo? Tidur, cucu. Ih, la, 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 la. Ya, bisa menimbulkan apa, Jo? Kalau terlalu sering berjemur, tiap hari kamu berjemur, terus tiap hari dalam waktu yang lama, bisa menimbulkan apa? Kanker kulit. Jadi tidak bagus juga. Bagus untuk kesehatan, bagus untuk memproduksi vitamin D, tetapi ya jangan kelewatan gitu aja. Nah, digunakan juga untuk apa ini? Mencuci hamakan atau mensterilkan ya, mensterilkan peralatan operasi ya di rumah sakit. Nah, dan berikutnya nih sinar X ya. Nanti kamu cari tahu sendiri lah ya, cari tahu sendiri. Nah, sinar gamma. Nah, sinar gamma itu adalah sinar paling jahat. Kenapa? Radiasinya sangat tinggi.
Tetapi sinar gamma ini juga digunakan untuk apa? Membunuh sel-sel kanker dan mensterilkan peralatan juga dalam rumah sakit. Saking hebatnya ini frekuensinya. Jadi semuanya pada mati gitu ya. Sampai sel kanker juga mati. Tetapi ingat, waktu diradiasi dengan menggunakan sinar gamma, itu bukan hanya sel kanker saja mati. Tapi sel yang baik juga akan ikut mati. Nah, sel baik ikut mati, nanti mungkin sekitar 5 atau 10 tahun yang akan datang, itu bisa menimbulkan sel kanker baru. Nah, contohnya sudah ada kakak iparnya ibu, itu begitu. Sudah pernah di kemoterapi, ya, sudah diangkat kandungannya karena ada kanker di kandungan. Lalu dokter menyatakan sudah nol, artinya sudah bersih. Setelah kemoterapi, radiasi dan sebagainya lah, masih sudah bersih. Tapi berapa tahun berikutnya lagi tumbuh lagi, ada kanker lagi, akhirnya meninggal dengan kanker. Nah, kemenakannya ibu kemarin baru-baru juga meninggal. Waktu hari Kamis Jumat ibu nggak masuk kan? Rabu tengah malam pukul 23.43 itu dia berangkat ketemu sama papa mamanya sama ketemu Tuhan Yesus. Nah, jadi Kamisnya ibu pergi ke rumah duka, Jumatnya dikubur. Jadi ibu tidak masuk itu 2 hari. Itu perkembangan kansernya hanya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan dia sakit itu. Sakitnya ya memang sudah dari 7 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu lah, 6 bulan yang lalu, 5 bulan kemudian dia pingsan lagi itu yang ketahuan ada kansernya, ada tumor ganasnya. Kemudian selama 1 bulan pulang balik rumah sakit, 3 hari mulai dari hari Minggu, Minggu itu dia sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Minggu, Senin, Selasa, nah, Rabunya tengah malam itu dia pergi. Itu dia udah nggak bisa bikin apa-apa. Tadinya masih ketawa-ketawa, masih bisa cerita, masih bisa apa lagi. Nah, itu hari sudah nggak bisa bangun katanya. Dan ibu nggak sempat tengok waktu itu. Akhirnya ya udah berpulang sekarang. Nah, itu eh, mungkin ada tak salah makan di mana kita nggak tahu ya. Karena masing-masing dari kita itu sebetulnya punya sel cancer. Jadi kalau kita salah pada saat kondisi drop, lalu kita salah makan atau salah apa gitu ya, tiba-tiba sel kansernya aktif, itu yang berbahaya. Apalagi kalau sudah di otak, waduh, perkembangannya sangat cepat. Dalam 5 bulan dia berkembang jadi diameter 6 cm. Loh, 1 bulan berikutnya akhirnya menekan sampai dia udah mulai lupa dan lain sebagainya. Dokter memang udah mengatakan kalau sampai dia pingsan, berarti dia akan berangkat. Dan ya sudah, akhirnya memang berangkat betul. Dan masih usia berapa? 34 tahun. Loh, punya anak satu masih usia 6 tahun. Loh, kesian sekali ya. Ya, tapi ya itulah. Kita nggak tahu ya. Nah, ini sinar gamma ini detektornya. Detektornya ini adalah detektor yang diciptakan oleh Geiger Muller. Ini untuk mendeteksi sinar-sinar radioaktif ya. Sinar gamma itu termasuk sinar radioaktif ya. Nah, itu bahaya sekali. Gamma itu bisa menembus lapisan timbal. Setebal 3 mili itu masih bisa ditembus. Kamu bayangin kita pakai baju setebal ini aja yang terbuat dari kain itu udah kepanasan ya. Apalagi kalau bajunya terbuat dari timbal. 3 mili lagi tebalnya. Loh, kamu jalan-jalan berat enggak itu? Timbal itu berat gitu ya. Nah, itu baru tidak bisa radiasinya baru bisa berkurang gitu loh. Tapi masih tetap terradiasi. Jadi bahaya sekali itu sinar radioaktif ini ya. Sinar gamma itu sangat bahaya. Makanya di rumah sakit itu eh, kalau orang sedang di kemoterapi itu kita nggak boleh masuk. Suster pun nggak boleh ada di dalam. Itu ruang harus terisolasi. Supaya apa? Kita tidak terkontaminasi dengan sinar itu. Karena sinar itu nggak kelihatan gitu. Jadi alatnya aja dipasang. Kita rongsen biasa aja, rongsen biasa saja. Itu kan yang rongsen yang nyalain mesin rongsennya. Siapa yang pernah di rongsen? Ibu udah beberapa kali sih di rongsen. Rongsen paru-paru udah berapa kali. Waktu itu hari eh, pas mamografi payudara itu juga pakai sinar X, itu yang menyakitkan itu. Waduh, waktu ada pemeriksaan ibu sampai stres itu. Dibilang ada benjolan, beberapa benjolan di payudara kiri, payudara kanan. Setelah di mamografi, kemudian di USG lagi, ternyata tidak ada apa-apa. Puji Tuhan, haleluya. Padahal ibu sudah stres itu loh. Sudah stres sampai ibu tidak berani kasih tahu anaknya ibu. Nanti kalau ada apa-apa, tiba-tiba ibu berpulang, ya sudah selesai begitu. Nah, waktu itu ibu stres sekali. Nah, punya usul apa? Oh, ternyata itu adalah otot. Kenapa? Waktu itu sebelum ada pemeriksaan di gereja, ibu rajin angkat beban. Kacau sekali itu hari ya, ya. Tapi ya itulah. Puji Tuhan nggak apa-apa ya. Ya, habis ini sudah selesai bab 6 ya. Jadi udah nggak ada lagi. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan enggak? Bisa ya, gampang sekali ya bab 6 ya. Gampang sekali. Jadi ulangannya cuma itu aja. Oke.
Nah, sekarang mau lanjut lagi enggak? Untuk yang apa? Di Jumat. Mau? Oh iya, kita pakai whiteboard. Oke, sekarang coba cari cari soal yang RLC. RLC punya. Cari. Kita pasti berapa menit sih? 6 menit ya? 7 menit ya, lumayan lah. Jam berapa Kak kita istirahat? Jam 10 atau 10.10? Oh, 10.10. Oh, masih lama. Oke, silahkan cari. Yuk, rangkaian RLC ya. Rangkaian desa. Ingat dulu. XL sama dengan apa? Yuk, diingat. XL sama dengan apa XL? Hambatan pengganti daripada rangkaian RLC seri itu apa? Loh, lah kok lupa semua? Gimana? Nanti mau ulangan. Ulangan yang kemarin kayaknya banyak deh yang remedial itu. Oke, rangkaian RLC ya. Ini R, ini apa? L, ini C. Dihubungkan dengan sumber arus bolak balik ya. Oke, sekarang ada yang dapat soal R, L, C. R-nya berapa? 500 apa? Oh, 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 oke. L-nya berapa? 8 Henry. Oke. C-nya berapa? 5 mikrofarad. Lalu V-nya sumbernya 50 sin 100 T. Oke, ini berarti Vm sin omega T. Ya, berarti Vm-nya berapa? Ini berapa Vm? Ikut ini. 50 berarti 50 volt. Ya, ini artinya caranya. Lalu omega, omega T sama dengan 100 T. Berarti omeganya berapa? 100. Ini radian per sekon. Oke. Yang ditanyakan Ibu kasih lengkap aja. Misalnya titik A di sini, ini titik B, lalu ini titik D. Ibu tidak pakai C ya, ini titik E. Nah, yang ditanyakan itu berapa impedansinya. Kemudian berapa arus maksimumnya, IM-nya misalnya, atau berapa I efektifnya, berapa daya disipasinya. Kemudian berikutnya adalah VAB, lalu VBD, VDE, lalu VAD, kemudian VBE. Lengkap ini udah seri lengkap ini ya, seri lengkap. Nah, sekarang untuk itu apa yang harus kita cari dulu? Omeganya ini. Kita harus cari apa? Pertama, XL. Jangan lupa rumusnya XL apa? Ada yang ingat XL sama dengan apa? Oke, omega dikalikan L ya, sama dengan omega kali L. Omeganya berapa? 100 radian per sekon. L-nya berapa? 8 Henry. 100 kali 8 berapa? 800. Ini satuannya radian per sekon Henry jadi OHM ya. Oke, setelah itu kita cari XC. XC sama dengan apa? 1 per omega C ya, jangan lupa. Berarti 1 per omeganya berapa? 100 radian per sekon. Kali C-nya berapa? 5, 10 pangkat minus 6 farad. Nah, sekarang 10 pangkat minus 6 naik jadi 10 pangkat 6. 5 kali 100 jadi 500. Sekarang 10 pangkat 6 dibagi dengan 500. Ini sudah jadi OHM. Jadi berapa? 1000 dibagi 5 berapa? 200 ya? 200 berarti OHM. Nah, setelah itu kalian cari apa? Cari X. X itu sama dengan apa? XL dikurangi dengan XC. XL-nya berapa? Yuk aktif dong. 800 ohm dikurangi dengan 200 ohm. Sama dengan 600. Oke, sekarang kita cari Z. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan X kuadrat ya. Berarti sama dengan akar dari R-nya berapa? 500. Oke, terus pangkat 2 ditambah dengan 600 pangkat 2. Ini OHM. Loh, ini barunya angkanya nggak cantik ya.
Biasanya kalau 500 itu hubungannya dengan 13 loh. Ada salah salah bagi tidak ini? Coba cek. Ada salah bagi tidak ini? Omah J 100. Cocok ya? Oh, 10.000 loh, salah. 10.000 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan berapa? Dibagi 5 berapa? 2.000 loh. Toh, ibu yang sadar, kamu nggak sadar. Oke, berarti salah nih. Jadi ini dibagi dengan ini berapa? Ketemunya tadi 2.000 ya? 2.000. Oke, OHM. Berarti ini dikurangi dengan 2.000 OHM. Berarti sama dengan minus 1.200 OHM. Karena biasanya itu adalah bilangan triple ya. Bilangan triple kan 5 pasangannya dengan berapa? 12 dengan 13 kan. Berarti ini dikurangi dengan min 1.200 pangkat 2 ya. Nah, oke. Nah, ini kalau dia minus berarti sifatnya kapasitif atau induktif? Kapasitif. Oke ya, karena minus berarti ini sifatnya rangkaiannya adalah kapasitif ya. Oke. Nah, sekarang ini 500 dengan 1.200. 5 pangkat 2, 25. Ini 100-nya Ibu kasih keluar ya. Berarti 25 ditambah dengan 12 pangkat 2, 144. Ini OHM. 144 tambah 25, 169. Akarnya 169, 13. 13 kali 100, Valen. Yuk, jangan lihat kemana. Berapa? Mau jadi istrinya Valen. Yuk, Ibu sebut Valen. Yuk, Valen berapa Valen? Oh, siapa? Siapa itu? Belakang sendiri kacamata. Yuk, kamu. Hah? Vanes. Oh, iya, Vanes. Ah, sudah itu. Maksudnya itu. Ya, Vanes. Vanes. Berapa Vanes? Eh? Lah yang mana lah? Itu oh, calon istrimu yang tahu. Berapa hasilnya? Berapa tadi hasilnya? Ini 25 tambah 144, Vanes. Berapa? Kamu udah pakai kacamata kecil di belakang lagi, udah memperhatikan lagi gimana? 25 tambah 144. 169, akar 169. Mati Mi. Adriel, akar 169. Kamu ketawa toh? Eh, akar 169 masa enggak apa? 13, 13 kali 100. Iya, jangan ada narsambung ya. Oke, sama dengan 1.300 OHM. Nah, udah ketemu nih, setnya udah ketemu ya. Jadi ini setnya sama dengan 1.300 ya. Oke, XL, XC-nya ingat ya. Tadi XL berapa? Nanti lupa. XL sama dengan 800 OHM. XC sama dengan 1.200 ohm ya. Oke. Sekarang kita cari apa berikutnya? Cari apa setelah dapat Z? Loh, halo. Apa dicari? Oke. Rumusnya I sama dengan apa? Lah, gimana? Nanti mau ulangan. I sama dengan apa I? Aduh, sama dengan apa? V per R, ya. I sama dengan V per R. Itu kalau hukum Ohm punya. Sekarang hambatan penggantinya di sini apa? Z, ya. Berarti ini sama dengan Vm dibagi dengan Z. Ini kita cari IM. Vm-nya berapa? Eh, berapa? 50 volt. Z-nya berapa? 1.300 OHM. Berarti sama dengan 5 per 130 ini dalam ampere. Biarkan seperti itu. Ini angkanya nggak cantik. Ibu ganti ya. Ibu ganti di sini V-nya jangan 50 deh. Kita bagi berapa ya? 26 gitu ya. 26. Oke, 26 volt. Atau berapa ya? 13 kali 4 berapa? 13 kali 4. 52 ya. Oke, ya 52 volt. Oke, ya. 52 volt. Berarti VM-nya sama dengan 52 ya. Oke. Supaya gampang dibagi gitu. Ya, ini 52 jadi angkanya agak cantik sedikit. Oke, berarti ini kita ganti jadi 52 volt atau 520 ya boleh lah. Mau berapa? 520. Oke, tambahin 0 lagi. Oh, enggak bikin miskin oh ya.
Oke. Nih, oke, kita ganti 520. Oke, berarti ini 520 volt ya. Ini coret nolnya satu, coret 52 dibagi 3 berapa? Berapa? 4. 4 kali dibagi 10 berarti 0,4 ampere ya. Itu udah dapat I-nya. Nah, setelah dapat I, kita kan mau cari apa I efektif ya. Rumusnya I efektif sama dengan apa? I maksimum dibagi dengan akar 2. Ini kita kalikan akar 2 per akar 2. Berarti sama dengan I maksimum akar 2 dibagi 2. I maksimumnya berapa? 0,4 kan? Akar 2 ampere. Dibagi 2. Berarti sama dengan berapa? Yo, penghitung. Menjawab. Jangan tidak memperhatikan, Selin. Berapa? 0,2 akar 2 ampere. Nah, setelah itu P disipasi. P disipasi itu sama saja dengan P efektif. Itu sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan R. I efektifnya berapa? 0,2 akar 2 pangkat 2 ini berarti ampere kuadrat. R-nya berapa? R tadi berapa R? 800 ya? 800 ohm. Oke. 0,2 kali 800. 8 kali 2. 16. Hilang nolnya 1. Berarti 160 kali 2 lagi. Akar 2 pangkat 2 kan 2. Berapa? Ya. Berapa? Oh, 500 R-nya. Yo, oke. R-nya 500. Kita ganti nih. 500. Oke. Nah, sekarang 0,2 pangkat 2. 0,4. 0,4 kali 500. Berapa? 200. 200 kali 2. 400. Berarti 400 satuannya dalam watt. Ya, oke. Nah, sekarang berikutnya kita mencari VAB. VAB itu sama dengan V-nya siapa? Di antara A dan B ada apa? R kan? Berarti sama saja dengan VR. Maka ini akan sama dengan IM dikalikan dengan R. Nanti kamu cari ya. Kemudian V berikutnya adalah VBD. Di B dan D ada apa? VL. Maka ini sama dengan VL sama dengan IM dikalikan XL. Lalu VDE. Ada apa? C kan? Maka ini sama dengan VC. Berarti sama dengan IM dikalikan dengan XC. Lalu untuk VAD. Di A dan D ada apa? Ada R dan L. Ingat, R dan L tegak lurus V-nya. Maka kita menggunakan akar. Ini sama dengan VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Kemudian VDE. BE. Di antara B dan E ada apa? L dan C. L ke atas. C ke bawah. Berarti, loh itu sampingnya Vanes tutup muka pakai jarinya. Kamu bobo ya? Oh. Loh, ketahuan ya. Nah, satu ke atas, satu ke bawah. Berarti diapain? Dikurang. Kalau mau tidur pergi di UKS sana supaya tidak mencuri perhatianku. Maka ini berarti VL dikurangi dengan VC. Udah seperti itu aja. Jadi ulangannya ya nanti ini, ya. Ulangannya ini. Silakan dilanjutkan sendiri nih yang ini ya. Jangan Ibu yang kerjakan semua. Salah. Kenapa stop? Dan mana nih? Nanti hilang. Ah, ini ya. Oke.